Halo Valen, luar biasa. Kamu sudah menjalankan misi-misi sebelumnya dengan sangat baik. Kamu telah menjalankan misi dalam membuat teks deskripsi, memahami bagian-bagian dari struktur teks deskripsi, kalimat topik dan kalimat penjelas pada paragraf deskripsi, dan ciri kebahasaan pada teks deskripsi. Kini ada misi baru untuk kamu. Misi ini adalah misi terakhir untuk kamu. Buatlah langkah-langkah menulis teks deskripsi dan bagikan langkah-langkah tersebut pada Sobat Jelajah agar mereka juga dapat memahaminya. Hai Sobat Jelajah, selamat datang kembali di channel Gudang Bahasa, gudangnya belajar bahasa Indonesia. Sebelumnya saya ingin mengucapkan selamat nih kepada Sobat Jelajah semua karena sudah melangkah pada materi berikutnya. Baru saja saya mendapatkan misi baru nih. Dan misi ini adalah misi terakhir saya dalam menjelajahi kearifan lokal di Bondowoso. Saya diberi misi untuk menyajikan langkah-langkah dalam menyusun teks deskripsi. Wah, mula-mula kita harus memilih terlebih dahulu objek atau bentuk kearifan lokal di Bondowoso yang akan kita deskripsikan nih. Kira-kira apa ya Sobat Jelajah? Aha, saya tahu. Bagaimana kalau kita mendeskripsikan salah satu kesenian tradisional di Bondowoso yaitu Rontek Singo Ulung? Wah, pasti menarik nih karena terdapat banyak hal yang dapat kita ulik dan pelajari dari kesenian tradisional ini. Sebelum kita memulai mencari informasi sembari belajar tentang langkah-langkah dalam menyusun teks deskripsi, saya ingin ingatkan kepada Sobat Jelajah semua untuk jangan lupa subscribe, bagikan video ini sebanyak-banyaknya, dan nyalakan tombol loncengnya supaya Sobat Jelajah tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel Gudang Bahasa. Langkah pertama, Sobat Jelajah harus mengumpulkan informasi tentang objek yang akan dideskripsikan. Saya akan mengajak Sobat Jelajah semua mengumpulkan informasi sembari menonton latihan dari kesenian Rontek Singo Ulung di Padepokan Seni Gema Buana. Yuk ikuti perjalanan saya, kita belajar sambil menjelajah. Saya sudah sampai nih di Padepokan Seni Gema Buana. Sekarang kita akan sama-sama cari tahu tahap-tahap dalam menyusun teks deskripsi sambil menonton pertunjukan Rontek Singo Ulung. Silahkan Sobat Jelajah melakukan pengamatan melalui tayangan vlog berikut ini. Catatlah hal-hal menarik yang nantinya akan Sobat Jelajah deskripsikan. Rontek Singo Ulung merupakan warisan budaya tak benda asal Kabupaten Bondowoso yang ditetapkan oleh Kemendikbud pada tahun 2015 yang masih lestari.
adanya perhatian dari pemerintah dalam menjaga kelestariannya membuat kesenian Rontek Singo Ulung tetap dikenal masyarakat, khususnya warga Bondowoso sendiri. Tradisi Singo Ulung hidup dan berkembang di Desa Blimbing, Kecamatan Kelabang, Kabupaten Bondowoso. Pada mulanya, Singo Ulung hanya dipertunjukkan 1 tahun sekali setiap bulan Syakban pada upacara bersih desa. Singo Ulung dalam upacara ini difungsikan sebagai penolak bala bagi masyarakat Desa Blimbing agar terhindar dari malapetaka dan memperoleh kemakmuran. Singo Ulung merupakan wujud implementasi dari karakter seorang Demang bernama Jukseng atau Jujuk Senga atau Mbah Senga dari Desa Blimbing. Sebagai seorang yang memegang pucuk kepemimpinan dan kekuasaan di Desa Blimbing, Jukseng dikenal sebagai sosok pemimpin yang bijaksana dan berwibawa. Selain itu, masyarakat mengenang Jukseng sebagai seseorang yang memiliki segudang kesaktian dan ilmu magis yang luar biasa. Jukseng memiliki ajian dan penjaga berwujud singa putih. Sang singa putih diundang dalam keadaan genting dan setiap pertempuran Jukseng melawan para musuh. Karena bantuan sang singa, Jukseng pun selalu memperoleh kemenangan dalam pertempurannya.
Yuk saja sama-sama kita menyaksikan latihan dari Rontek Singo Ulung. Informasi-informasi yang sudah Sobat Jelajah kumpulkan tadi akan menjadi bahan mentah yang nantinya akan Sobat Jelajah kembangkan menjadi sebuah teks deskripsi yang utuh. Sobat Jelajah, kita akan sama-sama mendata informasi-informasi yang sudah kita kumpulkan tadi. Yuk, saya akan membuat tabel untuk memudahkan saya dalam mengelompokkan informasi yang telah saya dapatkan nih. Saya akan membuat 2 kolom. Kolom pertama berisi tentang objek atau bentuk kearifan lokal. Selanjutnya, kolom kedua berisi nama objek. Pada kolom objek atau bentuk kearifan lokal, saya isi kolom ini dengan kalimat seni pertunjukan tradisional. Nah, Sobat Jelajah juga dapat mengisi kolom ini dengan kalimat seni tari tradisional. Karena Rontek Singo Ulung ini juga merupakan bentuk dari tari tradisional. Selanjutnya pada nama objek. Pada nama objek sudah pasti ya, saya isi dengan tulisan Rontek Singo Ulung. Sobat Jelajah, selanjutnya saya membuat tabel yang bertujuan untuk mendata informasi-informasi tentang spesifikasi dari bagian-bagian objek yang ingin saya deskripsikan. Dari tayangan vlog tadi dan informasi-informasi yang sudah kita gali bersama-sama, tadi terdapat sekilas ulasan tentang eksistensi kesenian tradisional Rontek Singo Ulung, sejarah, tokoh, dan awal mula fungsi dari pertunjukan Rontek Singo Ulung. Selain itu terdapat pula informasi tentang kostum, makna kostum, pola gerakan, dan juga instrumen musik pengiringnya. Nah, pada tahap ini bebas ya, Sobat Jelajah mau mendata informasi apa saja. Boleh tentang sejarah, tokoh, lalu kostum, pola gerakan. Boleh juga Sobat Jelajah langsung mendata informasi tentang kostum, lalu makna kostum, lalu pola gerakannya, dan juga instrumen pengiringnya. Atau boleh juga Sobat Jelajah mendata informasi tentang eksistensi kesenian Rontek Singo Ulung, sejarah, tokoh, dan makna kostum. Bebas ya, Sobat Jelajah boleh memilih informasi apa saja yang ingin Sobat Jelajah masukkan pada data spesifikasi objek. Saya akan memberi 2 contoh spesifikasi yang ingin saya deskripsikan nanti. Tadi terdapat informasi tentang eksistensi dan sejarah dari kesenian tradisional Rontek Singo Ulung. Pada kolom pertama, saya akan mendata informasi tentang eksistensi Singo Ulung. Saya tulis eksistensi. Ya, tadi diinformasikan bahwa Rontek Singo Ulung merupakan seni pertunjukan tradisional asal Kabupaten Bondowoso yang masih lestari. Spesifikasi objek pertama pada eksistensi Singo Ulung, saya tulis Rontek Singo Ulung merupakan seni pertunjukan tradisional asal Bondowoso yang masih lestari.
Informasi selanjutnya yang saya dapatkan tentang eksistensi kesenian tradisional Rontek Singo Ulung ini adalah adanya perhatian dari pemerintah dalam menjaga kelestariannya, membuat kesenian Rontek Singo Ulung tetap dikenal masyarakat, khususnya warga Bondowoso sendiri. Setelah saya amati, selain adanya perhatian dari pemerintah Kabupaten Bondowoso, ada juga beberapa hal yang membuat kesenian ini tetap lestari nih. Salah satunya adalah adanya regenerasi. Karena saat latihan tadi sudah terlihat ya, mulai dari penari singo hingga pemain musik pengiring kesenian ini dibawakan oleh para generasi muda Kabupaten Bondowoso. Tak hanya itu saja nih Sobat Jelajah. Adanya minat dari masyarakat Bondowoso sendiri tentang kesenian ini membuatnya lestari hingga saat ini. Tak hanya padepokan seni Gema Buana saja, masih terdapat beberapa padepokan lain yang melestarikan kesenian Rontek Singo Ulung di Kabupaten Bondowoso. Spesifikasi objek kedua pada eksistensi Singo Ulung adalah, saya akan menulisnya dengan kalimat ini ya. Adanya regenerasi minat masyarakat dan perhatian dari pemerintah Kabupaten Bondowoso membuat Rontek Singo Ulung dapat bertahan. Nah, saya akan menambahkan informasi nih pada data yang berkaitan dengan eksistensi kesenian tradisional Rontek Singo Ulung. Jadi tidak hanya sebatas lestari dan menghibur, kesenian ini juga sering menorehkan prestasi dengan membawa nama Bondowoso hingga Jawa Timur loh. Contohnya pada pertunjukan Singo Ulung beberapa kali menjuarai festival-festival tingkat nasional. Prestasi yang sudah diraih diantaranya juara 1 Festival Seni Pertunjukan Daerah di Kota Malang, Jawa Timur pada tahun 2001, lalu juara 1 Festival Seni Pertunjukan Indonesia di Banjarmasin, Kalimantan Selatan, juara 1 Festival Olahraga Tradisional di Nusa Dua Bali pada tahun 2002, dan juara 1 Festival Kerajinan dan Budaya Tradisional di Istora Senayan, Jakarta pada tahun 2003. Nah, jadi karena hal tersebut, akhirnya pertunjukan Singo Ulung ini dapat membawa nama di lingkungan Bondowoso bahkan Jawa Timur. Untuk spesifikasi objek selanjutnya terkait eksistensi Singo Ulung, saya akan menulis Rontek Singo Ulung sering berprestasi dengan membawa nama Bondowoso hingga Jawa Timur. Selanjutnya pada kolom kedua saya akan mendata informasi tentang sejarah dari Singo Ulung. Berdasarkan informasi yang saya dapatkan tadi, dalam sejarahnya langsung saya tulis ya. Rontek Singo Ulung hidup dan berkembang di Desa Blimbing, Kecamatan Kelabang, Kabupaten Bondowoso. Informasi selanjutnya adalah Rontek Singo Ulung digunakan sebagai penolak bala bagi masyarakat Desa Blimbing agar terhindar dari malapetaka dan memperoleh kemakmuran. Lalu tadi terdapat juga informasi tentang
Rontek Singo Ulung hanya dipertunjukkan 1 tahun sekali setiap bulan Sya'ban pada upacara bersih desa. Nah, data-data ini merupakan data keempat, kelima, dan keenam. Sobat Jelajah, apabila dahulu Rontek Singo Ulung hanya ditampilkan 1 kali saja, tentunya dengan berkembangnya zaman, sekarang kesenian ini bisa kita tonton kapan saja. Kini Rontek Singo Ulung ditampilkan pada acara-acara bersifat adat, hiburan, hingga festival seni budaya. Spesifikasi objek selanjutnya terkait sejarah Rontek Singo Ulung adalah sebagai berikut. Sekarang Rontek Singo Ulung sering ditampilkan di berbagai acara yang bersifat adat, hiburan, dan festival seni budaya. Informasi selanjutnya, saya akan menulis masyarakat bebas menyelenggarakan dan mengundang kesenian ini untuk memeriahkan acaranya. Nah, 2 data terakhir ini merupakan data ke-7 dan ke-8. Setelah mengumpulkan informasi dan mengelompokkan informasi, langkah selanjutnya adalah menyusun kerangka tulisan. Penyusunan kerangka ini bertujuan untuk memudahkan Sobat Jelajah dalam membuat teks deskripsi yang utuh. Pada tahap ini, Sobat Jelajah akan menentukan struktur teks deskripsi yang akan Sobat Jelajah tulis. Lalu topik apa yang akan dibahas pada setiap paragraf, dan sekaligus menentukan kalimat topik dan kalimat penjelas pada setiap paragraf yang diambil dari informasi-informasi yang sudah Sobat Jelajah kumpulkan tadi. Contohnya seperti ini. Saya akan membuat tabel terlebih dahulu. Topik 1 adalah gambaran umum Rontek Singo Ulung. Ya, saya menetapkan spesifikasi objek tentang eksistensi kesenian Rontek Singo Ulung sebagai deskripsi umum pada teks deskripsi saya. Topik ini saya pilih karena dapat menggambarkan secara umum tentang kesenian tradisional Rontek Singo Ulung. Untuk paragraf pertama atau topik 1, yaitu pada deskripsi umum, Sobat Jelajah bebas ya memilih spesifikasi objek apa yang akan dijadikan deskripsi umum. Boleh sejarah, boleh tokoh, ataupun tentang kostum Singo Ulung. Bebas ya, sesuai dengan keinginan dan kreasi dari Sobat Jelajah semua. Yang terpenting, topik yang dipilih harus mampu mewakili gambaran umum tentang kesenian tradisional Rontek Singo Ulung. Yuk kita tentukan kalimat topiknya. Sobat Jelajah, kalimat topik ini harus sesuai dengan topik yang dibahas. Kalimat topik dapat dirumuskan dari data yang telah dikelompokkan tadi. Nah, pada paragraf ini terdapat data yang sesuai dengan topik 1, yaitu yang membahas tentang eksistensi Rontek Singo Ulung ya. Maka saya memilih data nomor 1 untuk saya jadikan kalimat topik. Data nomor 1 adalah Rontek Singo Ulung
merupakan seni pertunjukan tradisional asal Kabupaten Bondowoso yang masih lestari. Lalu untuk kalimat penjelasnya saya memilih data-data ini, yaitu data kedua dan data ketiga. Adanya regenerasi minat masyarakat dan perhatian dari pemerintah Kabupaten Bondowoso membuat Rontek Singo Ulung dapat bertahan. Lalu selanjutnya Rontek Singo Ulung sering berprestasi dengan membawa nama Bondowoso hingga Jawa Timur. Ya, saya memilih data-data tersebut karena mendukung gagasan pada kalimat topik yang sudah saya pilih tadi. Selanjutnya pada paragraf 2, pada deskripsi bagian, saya memilih contoh topik tentang sejarah kesenian Rontek Singo Ulung. Pada paragraf 2 ini juga terdapat salah satu data yang cocok untuk dirumuskan menjadi kalimat topik. Saya memilih data keempat, yaitu Rontek Singo Ulung hidup dan berkembang di Desa Blimbing, Kecamatan Kelabang, Kabupaten Bondowoso. Sobat Jelajah, saya memilih data ini sebagai kalimat topik pada paragraf kedua atau topik kedua karena sesuai dengan topik kedua yang membahas tentang sejarah kesenian Rontek Singo Ulung. Lalu untuk kalimat penjelasnya saya memilih data-data ini. Saya memilih data kelima, 6, 7, dan 8. Ya, data yang kelima, Rontek Singo Ulung digunakan sebagai penolak bala bagi masyarakat Desa Blimbing agar terhindar dari malapetaka dan memperoleh kemakmuran. Data keenam, Rontek Singo Ulung hanya dipertunjukkan 1 tahun sekali setiap bulan Syakban pada upacara bersih desa. Data ketujuh, sekarang Rontek Singo Ulung sering ditampilkan di berbagai acara yang bersifat adat, hiburan, dan festival seni budaya. Dan kalimat penjelas terakhir pada topik ini saya memilih data ke-8, yaitu masyarakat bebas menyelenggarakan dan mengundang kesenian ini untuk memeriahkan acaranya. Setelah kerangka tulisan telah tersusun, sekarang saatnya saya membuat judul dari teks deskripsi yang akan saya ciptakan nanti. Nah, selain menarik, judul yang baik juga harus mampu mewakili keseluruhan isi teks deskripsi yang ditulis. Selain itu, saya juga harus bisa memberikan argumen mengapa memilih judul tersebut. Saya akan membuat tabel ya. Saya akan memberikan judul pada teks deskripsi saya, yaitu Rontek Singo Ulung, kesenian tradisional Bondowoso yang masih lestari. Mengapa saya memilih
Judul ini saya tulis pada kolom argumen. Judul ini mampu mewakili isi dari teks yang saya deskripsikan. Karena saya membahas tentang eksistensi dan sejarah dari kesenian tradisional Rontek Singo Ulung. Inilah langkah terakhir dalam menyusun teks deskripsi. Langkah selanjutnya adalah mengembangkan kerangka tulisan menjadi teks deskripsi yang utuh. Sobat Jelajah, pada tahap ini buatlah teks deskripsi yang utuh sesuai dengan struktur dari teks deskripsi ya, yaitu mencakup judul, deskripsi umum, deskripsi bagian, dan juga simpulan atau kesan-kesan. Saat mengembangkan kerangka tulisan, Sobat Jelajah juga dapat mengembangkan ide-ide baru yang berkaitan dengan kerangka tulisan yang sudah Sobat Jelajah buat tadi dengan menyertakan ciri kebahasaan teks deskripsi pada setiap kalimat maupun pada beberapa kalimat. Saya akan memberikan 2 contoh. Pada deskripsi umum teks deskripsi saya menuliskan sebagai berikut. Rontek Singo Ulung merupakan seni pertunjukan tradisional asal Kabupaten Bondowoso yang masih lestari dan eksis hingga saat ini. Adanya regenerasi, minat masyarakat, dan perhatian dari pemerintah Kabupaten Bondowoso membuat kesenian tradisional yang cukup tua ini dapat bertahan dan memukau setiap generasi yang menontonnya. Tidak sekedar menghibur, kesenian yang dijadikan ikon Kabupaten Bondowoso ini juga sering menorehkan prestasi dengan membawa nama Bondowoso hingga Jawa Timur. Sobat Jelajah, kata-kata dan eksis hingga saat ini bertujuan untuk memperinci dan memberikan variasi pada kalimat agar lebih menarik. Selanjutnya, saya juga menambahkan kata-kata tidak sekedar menghibur. Kesenian yang menjadi ikon Kabupaten Bondowoso ini juga sering menorehkan prestasi. Saya menambahkan informasi apabila Rontek Singo Ulung dijadikan ikon Kabupaten Bondowoso karena hal ini diwujudkan dengan bentuk 3 patung Singo Ulung di depan kantor Dinas Perhubungan Budaya dan Pariwisata Kabupaten Bondowoso. Gambar singo juga diwujudkan pada gapura Selamat Datang di Kabupaten Bondowoso. Contoh selanjutnya pada salah satu deskripsi bagian pada teks deskripsi saya, yaitu tentang sejarah Rontek Singo Ulung. Saya menuliskan, kesenian ini hidup dan berkembang di Desa Blimbing, Kecamatan Kelabang, Kabupaten Bondowoso. Pada mulanya, Rontek Singo Ulung hanya dipertunjukkan 1 tahun sekali setiap bulan Syakban pada upacara bersih desa. Rontek Singo Ulung dalam upacara ini difungsikan sebagai penolak bala bagi masyarakat Desa Blimbing agar terhindar dari malapetaka dan memperoleh kemakmuran. Namun kini,
Rontek Singo Ulung sering ditampilkan di berbagai acara yang bersifat adat, hiburan, dan festival seni budaya. Masyarakat pun bebas menyelenggarakan dan mengundang kesenian ini untuk memeriahkan acaranya. Beberapa kata yang ditambahkan pada paragraf-paragraf tersebut bertujuan untuk memperinci dan memberikan variasi pada kalimat agar lebih menarik. Selamat Valen, kamu telah menyelesaikan misi terakhir. Sekarang, tantang Sobat Jelajah untuk membuat tes deskripsi yang utuh sesuai dengan langkah-langkah yang sudah Valen jelaskan. Wah, ada tantangan nih untuk Sobat Jelajah. Silahkan tonton video berikut dan buatlah paragraf deskripsi yang utuh yang sesuai dengan langkah-langkah yang sudah saya paparkan tadi. Kerjakan pada LKPD yang sudah tersedia ya. Selamat mengerjakan. Yeay, akhirnya kita telah menyelesaikan serangkaian misi dan tantangan dalam menjelajahi kearifan lokal di Bondowoso sembari mempelajari materi tentang teks deskripsi. Terima kasih ya Sobat Jelajah sudah mengikuti perjalanan saya. Sampai jumpa pada vlog dan misi selanjutnya.